Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tamu Alala. Kali ini episodenya tidak begitu spesial ya. Kalau biasanya spesial, ini tidak terlalu spesial. Kenapa? Karena orang ini sudah sering ada bersama saya dan sering bersama Alala di setiap momen. Bahkan dari pertama Alala tuh sebenarnya bisa berdiri karena orang ini. Siapakah dia? Ini adalah Dinda Musdalifa. Istrinya Nazar. Bukan. Kan ya. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ini ya, masalah vaksin. Saya sudah 2 kali. Sudah vaksin, Bu Dinda? Sudah, baru 1 kali. 1 kali. Kenapa baru 1 kali? Terhalang sakit. Jadi mau vaksin sakit, gak bisa vaksin. Mau vaksin lagi, sakit lagi, gak bisa vaksin. Baru sempat kemarin. Baik COVID? Pernah. Oh, pernah COVID. Ya, tidak apa-apa ya. Sudah lewat juga. Tapi udah boleh vaksin berarti ya? Sudah. Ya dikejar lah vaksin keduanya ya, Din ya. Biar ini. Ya yang belum vaksin juga tolong vaksin ya, silahkan. Kayaknya masih banyak gak? Kamu kemarin vaksin di mana, Din? Di Cipocok, Puskesmas. Puskesmas Deket, Cipocok, ya. dekat Alala ini ya? Dekat Alala. Oh, Cuman emang datangnya harus pagi, soalnya jam 11 tuh udah pada habis, udah tutup. pada habis? Oh. Jadi waktu itu juga mau vaksin jam 11-an lah datang. Udah itu udah habis, udah tutup, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oh. Di Pandeglang pernah datang jam 11 udah kehabisan. Terus kemarin juga pas di Cipocok ada yang datang jam 11-an udah nggak bisa kebagian. Oh, jadi kalau bisa sepagi mungkin. Jam 8. Jam 8 lah ya, atau jam 7 juga apa-apa kali, jam setengah 8. Iya, ambil antrian. Ambil antriannya biar dapet vaksinnya ya, karena sebenarnya vaksin di kita tuh kayaknya sih masih banyak ya yang belum terserap gitu ya. Iya, masih banyak yang belum terdistribusikan ya, silahkan lah. Soalnya ibu saya juga sebenarnya belum. Makanya dia nggak bisa ke mos. Nah itu penting ya teman-teman. Jadi buat yang belum vaksin, Anda kalau pengen nanti ke mos, Biar bisa ke mall. ke bank ya, ke mall atau sekedar main belanja ya, susah. Betul. Ya kan? Ibu saya ke Ramayana sementara ini karena dari Ramayana cuman ini aja, suhu aja. Jadi kalau vaksin belum. Tapi kalau ke bank bikin rekening sekarang wajib harus peduli lindungi ya. Jadi harus apa disebutnya sih, scan ya? Ya, Scan gitu kan, scan barcode terus nyumbang ke Lajisnu. Oh bukan. Oke, Dinda, saya jelasin sekali lagi. Dinda ini sebenarnya hari ini ngobrolnya bakal banyak ngalur ngidul sih. Kenapa? Karena kalau ngomongin sama Dinda itu ngobrolnya tentang satu hal, tapi biasanya ngelebar kemana-mana tentang sufisme, tentang apalah. Mungkin kali ini juga akan ada seperti itu ya. Teh Dinda ini ya adalah, kalau Alala tahun berapa sih Din sebenarnya? 2 tahun yang kemarin berarti 2019 tanggal 27 ya? Juli. Wih, sama kayak tanggal lahir Kiana, anak Denny. Bisa pas ya? 27 Juli 2019 di kosannya Ridwan. Iseng-iseng lagi ngobrol ngapain ya, bikin Alala itu lah gitu. Jadi Alala tuh dari nama ini sebenarnya banyak yang belum tahu juga deh, karena belum tahu kan ini mau bikin konten sendiri, malu ya ngebahas Alala karena bingung gitu gimana bisa ada mobil gede kayak sini. Truk lewat. Ini ciri khas Alala podcastnya, Din. Ada tukang somai, batagor lewat. Ini emang khas banget podcastnya. Ini kondisinya juga lagi hujan ya teman-temannya. Jadi kalau ada suara rintik-rintik, anggap aja kalian lagi pengen ngerasain aura di sini ya kan, lagi. Ini kita pakai lighting. Biar suasananya masuk. Iya. Nah, Din, berarti ini momen nih buat ngebahas Alala nih dari awalnya ya. Jadi Alala tuh sebenarnya apa sih, Din? Dari nama, harusnya kalian yang lo yang nanya ke gue ya. Iya. Ada jadi namanya. Alala itu apa sih Kak Denny? Oh iya bagus. Alala tuh dari nama kitab ya teman-teman. Kitab Talimut Talim kalau nggak salah. Jujur saya juga belum pernah ngaji Alala karena bukan anak pesantren. Berawal dari salah satunya Kak Firlan sih. Firlan, terus dari Kariki. Cuman dapetin inspirasinya awalnya jujur dari Bang Adam Makrifat. Dulu Hai Bang Adam. Halo. Jadi Bang Adam waktu itu coba sih kalian bikin nama lembaga tuh yang unik dari nama kitab kayak gitu. Terus gue nyari tahu kan. Oh, ada nama kitab
Alala, oh ternyata kita pada akhirnya ternyata saya baru tahu Alala tuh bukan nama kitab juga, cuma nama Salah satu babnya. salah satu bab atau syair di Talim Talim. Oh kan ada yang gang pembangunan emang di sini. Mudah-mudahan tidak terdengar ya suara motong-motong. Tidak apa-apa terdengar juga. Jadi Alala tuh dari nama syair di salah satu kitab di Talim Talim. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Jadi tidaklah diterimanya ilmu kalau tidak melalui 6 syarat itu ya. Apa aja tuh? Ingat nggak? Enggak ya? Belum pernah ngaji. Saya juga jujur, itu anak Alala tuh belum pernah ngaji semua kayaknya, kecuali Filan. Belum pernah ngaji kitab. Belum pernah ngaji Talim kitab. Talim. Oh, iya benar. Sama sekali belum pernah ngaji kitab ya? Siapa? Dinda? Belum. Sama saya juga. Maksudnya nyoret kayak gitu. Iya nyoret. Belum. Bukan pondok sih. Bukan pondok ya, Iya. tapi anak man ya. Man tapi tidak nyoret Muhammadiyah kan. Kan beda sama Oh NU. iya, beda sama NU. Kalau NU pasti dia biasanya ngaji kitab, kalau Man Muhammadiyah lebih ke buku-buku. Buku apa? Kayak buku-bukunya Buya Hamka diarahinnya. Ada, kita juga. Ya. Luar biasa. Jadi arahnya ke sana. Sebelum ada Buya Hamka, berarti mereka belajar ya apa dong? Enggak, maksudnya kan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Oh iya. pendirinya. Ya, kan? Bukan Kiai Haji. Tolong yang Mas teman-teman Ari. Muhammadiyah juga silakan ya komen, atau anak-anak santri juga yang tahu tentang kitab Alala coba komen kasih tahu kita gitu. Suatu saat kita sih pengen ya bikin satu konten khusus ngaji kitab Alala gitu. Ya kan kita merasa berdosa nggak sih pakai nama Allah tapi kita belum pernah ngaji kitabnya gitu. Harus mendalami. Filosofinya enggak masuk. Alala tanal. Saya itu aja saya baru tahu dari si Dewi Sinta. Alala tanalul ilmu. Gitu. Ini Tapi spesial loh ada karena tujuh tamunya Dinda, tamu Alala saya pakai rambut baru tuh di cepol. Iseng aja sih. Nanti di-cut enggak? Enggak. Terus Din, aktivitas nih. Sekarang gimana Dinda aktivitas seharian? Sekarang ya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya hidup. Kalau misalnya kalau sibuknya sih paling sibuk ngajar ya, ngajar privat les. Oh ngajar ya. Tapi kalau misalnya lagi pengen nyantuy, paling scroll TikTok, baca buku. Apa yang dilihat di TikTok itu apa biasanya? BTS. Saya ARMY. Boleh ganti nggak tamunya? Enggak sih, maksudnya kalau di TikTok ya scrollnya paling tentang cuplikan-cuplikan kajian filsafatnya Papa Harudin Faiz. Okay. Selain daripada BTS. Tentang healing mental Healing, oke. Ya, kenapa udah. sih orang-orang ini pertanyaan ini ya, ini untuk para disebutnya apa tuh? ARMY? Ya, atau ARMY. orang-orang penggemar Korea itu disebutnya apa? K-popers. Untuk para K-popers saya sebenarnya penasaran, kenapa sih kamu bisa sampai suka sama BTS gitu? Kenapa suka sama BTS? Sebenarnya sukanya tuh pertamanya ya, kalau ngeliat dari awal muka itu biasa aja, biasa. Dari Beneran. awal muka? Iya, kalau misalnya orang tuh nganggap kita nih ya, pada K-popers itu suka dari muka. Ya, itu sebenarnya salah. Saya juga menganggap itu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak dari situ, tapi berawal dari kayak, ih, kok keren ya sikapnya, terus kayak kan. Sikap apa? Jadi kan kayak ngeliat nih ya, dia tuh nyeritain tentang perjuangannya dia di BTS, awal mulanya kayak karakternya yang kayak kita, ih keren nih gitu buat ditiru, kayak kerja kerasnya gitu, terus kayak kalau misalnya ada hal yang negatif, bagaimana cara dia mengelola itu gitu. Itu yang bikin keren sebenarnya. Nah, terus pas ngelihat lebih dalam terus-terusan kayak, ih, suka nih gitu. Seandainya kalaupun misalnya ada yang bilang pengen punya suami kayak Jungkook, sebenarnya bukan mukanya, tapi karakternya deh gitu. Yang multi talent. Kayaknya semua K-popers pasti bilang gitu deh, bukan dari awal muka. Muka tuh setelah kita tahu karakter, karena nggak semua suka BTS kan? Ya. Nggak semua suka BTS, terus nggak semua juga suka drama. Nah, mungkin ada karakter yang dia paling suka gitu. Nah, misalnya kayak saya nih, saya suka sama Jungkook, misalnya salah satunya. Kenapa suka sama Jungkook? Nggak pernah berdiri berarti? Itu Jungkook. Kenapa suka sama Jungkook? Karena dia
bisa apa ya, berjuang gitu dari umur 15 tahun. Yang kita tuh 15 tahun masih minta uang jajan. Ngerti gak sih Kak Deni? Ya betul. Tapi dia udah bisa hidup sendiri, merantau ke kota gitu. Emang dia orang kampung? Ya terbilangnya orang kampung kalau di Korea. Oh iya. Ya kan? Maksudnya bukan dari Seoul asli. Oh iya ya. Jadi pas datang ke Seoul tuh dia kayak aneh banget ngeliat kota segede gitu. Dan dia bisa itu kayak bisa apa ya, berenang di lautan lepas di umur yang muda gitu. Dia langsung ngapain tuh? Jualan seblak? Dia tes lah. Dia Tes kan apa? dia Sekolah? tes lagi. Apa sih namanya tuh? Kontes. Dia tuh seleksi masuk di Big Hit. Oh, itu ada seleksinya ya? Seleksinya banyak banget Kira tahapannya. tuh kayak si agensinya tuh nyari gitu, bukan? Iya, si agensinya tuh kan buka kontes kan. Terus siapa yang daftar yang banyak, terus Iya. dites seleksi sampai tahap terakhir yang akhirnya tersisa 7 orang itu. Oh. Digabungin gitu. Dari umur 15 tahun? Kalau Jungkook dia dari umur 15 tahun. Dia nggak sekolah dong? Dia sekolah. Sekolahnya sekolah khusus artis. Aduh. Jadi khusus kayak sekolah keartisan, idol. Oh, ada ya di Korea ya? Korea kan emang menjurus kayak gitu sekolahnya, nggak kayak kita. Rada beda ya. Kalau kita sekolahnya kan SMA, MA ya sama aja sih. Tapi kalau di sana mungkin kayak SMK kali ya. Kayak vokasi gitu ya. Ada kejuruan khusus buat idol. Oh, ini saya baru tahu loh. Jadi ternyata di sana Dan kreatif sekali berarti ya. Cuman kayaknya kalau di Korea tuh semua artisnya berpendidikan gitu. Cuman pendidikan itu tidak diumbar. Pendidikan itu maksudnya gimana? Misalnya nih, gitu, sarjana. iya, itu kan Seokjin S2. Masa sih? Member BTS itu rata-rata udah mau S2, cuma Jungkook doang yang belum. Kenapa dia cuma belum? Karena paling muda umurnya, baru 24. S2-nya tapi bidang itu juga? Iya. Bidang dance? Enggak lah, beda-beda. Ada yang di acting, ada yang di apa, ada yang di apa. Oh itulah ya, BTS. saya mulai nyambung nih kenapa suka BTS. Terus kenapa adanya yang suka BTS, ada yang suka drama K-pop lain? Enggak, nih kalau misalkan apa sih boyband? Ada yang milih saya sukanya di ARMY, saya jadinya bukan ARMY. EXO misalkan ya. Ya berarti ada karakter yang di EXO keren menurut orang itu dan di BTS enggak. Kayak misalnya saya suka BTS ya karena bukan nggak suka sama EXO, enggak, cuman ya biasa aja gitu. Lebih suka BTS. Terus ada orang yang lebih suka drama, nggak suka ke boyband atau girl bandnya, nggak suka idol. Istri saya. Nah berarti dia tuh nonton film dan ngelihat karakter orang itu di film itu gitu, tapi nggak tahu kan. Jadi kayak yang Descendant of the Sun ya, si Song Joong Ki. Song Joong Ki itu boyband bukan? Itu aktor. Oh iya, mulai paham. Nah itu biasanya suka karena karakter di film itunya. Misal saya nih suka sama si karakter Hong Bajang di Hometown Cha-Cha-Cha ya, karena Bajang. karakternya yang keren. Seandainya ada cowok di dunia kayak Hong Bajang, saya kejar. Ada tuh. Nggak ada orang sesempurna itu. Dia main apa filmnya? Main apa? Apanya? Si Bajang itu main film? Iya, main drama. Apa nama filmnya paling terkenal apa? Itu Hometown Cha-Cha-Cha yang kemarin. Hometown Cha-Cha-Cha. Namanya bukan Hong Bajang. Kim Son Woo. Maaf ya kalau salah nyebut Kim Son Woo. Tapi dia orang NTB juga ya nggak? Tuan Guru Bajang nggak? Beda lagi. Iya. Cuman nama di aktornya Hong Bajang. Iya. Hometown Cha-Cha-Cha. Nih, sebenarnya ya Kak Deni, menurut Dinda nih ya, semua orang tuh punya idol masing-masing, ya nggak? Mau itu Korea ataupun nggak Korea gitu. Kenapa orang itu tuh punya idol? Ya. Karena ada yang disuka. Biasanya kalaupun nggak dari muka, karakter kita tuh sebenarnya Kak Deni ya suka sama Lyodra. Tidak, saya sukanya sama Nabi Muhammad. Iya dong, itu wajib dong. Iya itu wajib. Cuman selain dari itu pasti ada nih di dunia real nyata kita yang ngelihat bentukannya, pasti semua orang punya idol. Lyodra ya, saya suka Lyodra sama Indra Primawan. Nah sama kayak Lyodra. Terus iya saya setiap suka orang tuh pasti punya idol dan suka sama idol tuh pasti suka juga sama karakternya. Oh iya benar, saya ya suka kan? sama Lyodra.
Iya benar. Ya gitu, semua orang tuh pasti punya idol. Nah, kenapa ada orang yang suka sama Korea bukan karena Koreanya sebenarnya, tapi karena karakternya gitu yang dia temuin, gue suka nih. Dan setiap orang pasti punya itu. Walaupun tapi kalau sama Leodra saya suka ininya dulu, gue suka Lagunya dulu. suka suaranya dulu. Oh. Suka suaranya, kan dia tuh dari dulu udah terkenal. Leodra tuh Iya. itunya Erwin Gita Gutawa. Dia tuh di atas rata-rata kalau nggak salah. Mbak Leodra ya. Di atas rata-rata, terus dia kompetisi gitu. Terus dia ikut Indonesian Idol kan. Terus dia ini pertama ngedenger suaranya, gila keren banget gitu. Jadi kayak mirip. Setiap orang tuh pasti punya itu. Ya terus gue lihat YouTube-nya ternyata dia karakternya perempuan yang gue suka gitu. Nah, ya. kepo kan jadinya. Ya, nah, saya kalau di BTS awalnya pertama karena lagi down ngedenger lagunya Seokjin. Kayak Seokjin itu siapa? Jin BTS. Personil BTS solo dia lagunya. Tapi itu bukan mewakili BTS. Ya masih mewakili BTS, cuman lagu solonya dia. Ada di album BTS, tapi nyanyi sendiri. Oh, oke. Okay. Nah, itu pertamanya ngedenger kayak ini lagu enak banget dicari. Terus ngedengerin kayak dia lagi ngomong biasa. Terus ngomongin tentang opini-opini dia gitu kayak, wah keren nih. Nah, lama-lama kenal Oleng. Maaf, jadi ya yang tadinya Seokjin jadi cadangan. Oh, yang pindah. Utamanya sekarang Jungkook. Ya. Jadi itu tentang idol ya. Ya, saya mulai memahami lah ya. Mudah-mudahan Kiana tidak terlalu seperti itu sih. Oke. Nah, Din, kamu kan ngajar nih ya di pendidikan ya. Kamu kan kimia ya jurusannya ya. Dulu tuh kenapa pengen milih itu? Kalau boleh tahu. Tidak memilih. Dipilihin. Sama siapa? Orang tua. Tidak dipilih, tidak memilih tapi dipilihin sama orang tua. Sebenarnya tuh nggak suka. Sebenarnya tuh nggak mau masuk IPA. Dari SMA tuh pengennya IPS sebenarnya. Okay. Nah, terus karena teteh itu IPA, banyak bukunya kan. Ya. Sayang, udah masuk IPA aja biar nggak usah beli buku lagi. Jadi pemaksaan sebenarnya. Tapi untungnya kamu pinter ya. Kalau saya dipaksa buat IPS pusing. Akhirnya masuk IPA dan nggak pinter sebenarnya. Sebul banget. Pinter lah, lolos SBMPTN. Kita. Itu tuh keajaiban dari Allah sama doa orang tua. Restuin. Disuruh. Tapi kenapa kimia gitu? Kan IPA nih. Nah, gak tau sih, menurut Dina tuh kayaknya di hidup Dina ya banyak keajaiban yang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Nih, kenapa masuk kimia berawal dari ikut olimpiade waktu SMA dan dapet juara 1 sekabupaten. Oh, serius? Saya baru tahu ya. Oh, nggak tahu. Nah, itu tuh saya itu tuh bayangin Kak Denny ya, Dina tuh nggak pernah juara. Masuk 10 besar aja kayaknya jarang banget. Dan nggak ngerti sama sekali apa sih kimia tuh orang, maksudnya gurunya juga ya kayak gurunya the best banget ngajarnya. Cuman kayak saya mikir kenapa tiba-tiba kayak itu tuh bisa berikatan ini sama ini, terjadi itu sama ini. Nggak ngerti asal mulanya dari mana. Mau ngadain olimpiade, saya cuma ikut belajar doang. Ngerti nggak? Cuma nebeng, pengen tahu doang gitu, pengen belajar lebih. Karena kamu tadi bukan prioritas 10 besar juga kan? Iya, dan nggak niat ikutan olimpiade itu. Akhirnya tiba-tiba diambil. Udahlah mewakili aja, kayak ya udahlah cuma nemenin temen saya satu lagi nih gitu buat olimpiade. Tapi nggak disebut cadangan juga? Nggak disebut cadangan. Okay. Nah, pas ikut tiba-tiba diumumin kayak ya udah tidak ada harapan untuk juara 1. Apa kabar Dini? Nanti. Kamu seleksi di internal dulu dong? Udah, itu udah masuk nih. Karena jadi di Man tuh perwakilan sebenarnya 5. Tapi yang mau belajar kimia cuma 3 orang doang, dan yang satunya itu saya. Yang 2 nih udah pernah ikut olimpiade tahun kemarinnya. Apa sih disebutnya kalau olimpiade di KSM? KSM tuh. Kompetensi Sains Madrasah. Oh, kalau di SMA tuh OSN. Iya, OSN. Nah, pas KSM ini tuh temen saya ini itu dia emang udah pernah ikut olimpiade kimia sebelumnya. Tahun sebelumnya. Iya, tahun sebelumnya. Yeah. Terus satu lagi ada kelas yang emang pinter banget. Makanya diambil 2 orang ini. Itu kelas berapa tuh kamu tuh? Kelas 11.
Saya ikut belajar doang nemenin temen yang sekelas saya ini. Tiba-tiba sama gurunya disuruh, udahlah ikut aja, ayo wakilin. Boleh wakilin lebih dari satu? Harusnya 5 kan, ini cuma ada 3 orang. Satu sekolah. Satu mata pelajaran boleh 5? Satu mata pelajaran itu mewakili 5 orang dalam satu sekolah. Nah. Kan kalau di SMA 2 nih gue nih kimia, matematika. Iya. Satu-satu tuh perwakilannya tuh. Enggak. Itu tuh biasanya 2-2. Kamu 2. OSN tuh. Biasanya OSN 2. Nah, ini tuh 5. Nah, yang ada 3. Ya udah 3 kan? Tuh, mata pelajaran lain gak ada yang ikutan? Ikutan juga. Yang matematika ada 3 orang, fisika ada 2 orang. Jadi tergantung. Nah, udah ikut. Pas ikut, ya boro-boro mikirin juara 1 ya. Yang mikir kayak yang penting nilainya gak min aja udah syukur gitu, gak malu-maluin sekolah. Tiba-tiba diumumin juara 1, ya saya diem aja di pinggir. Pandeglang. Iya, madrasah Sepandeglang. Terus teman-teman kamu yang 2 itu? Yang teman saya dapat juara 2-nya. Jadi dari Man Pandeglang semua tuh? Ya, 1 keduanya. Ketiganya dari Man Cibaliung waktu itu. Wih, ternyata hebat ya. Nah, itu dari situ. Nah, pas keluarga juga gak ada yang nyangka saya tuh bakal dapet juara 1 karena 10. Kasian banget. Bahkan pas berangkat Olimpiade nih ya, izin. Teh mau izin Olimpiade, itu nggak ada yang nanggepin kan Denny. Terus tiba-tiba pulangnya kan udah maghrib, kok nggak pulang-pulang, di SMS dong. Kayak masih di mana? Masih zaman SMS dulu. Iya, masih di mana, kok belum pulang? Terus Dinda jawab kan lagi ikut Olimpiade, Dinda dapat juara 1 loh. Terus dijawabnya gini, oh juara 1 dari belakang ya. Kasian banget. Itu nggak ada yang percaya karena emang maksudnya ya nggak rajin, ngerti nggak sih? Nggak pernah baca buku. Di antara kalau dibandingin sama teteh-teteh kamu yang lain. Iya, dan bahkan di sekolah juga sering dibandingin sama teteh. Oh, teteh kamu mah pintar. Yang ini gitu ya, iya. Oh, kamu mah kayak gini sih. Gitu. Nah, akhirnya guru-guru juga kaget. Jangan kan guru-guru. Bisa dia yang juara gitu. Iya, kok bisa kamu yang juara? Orang tua nyangka saya pinter kimia padahal nggak bisa. Iya. Akhirnya pas mau kuliah, sebenarnya pengen masuknya hukum. Pengen masuknya ke hukum, kalau nggak hukum filsafat. Emang pengen masuk filsafat. Oke. Perbandingan mazhab tadinya. Perbandingan mazhab. Woi. Cuman nggak diizinin. Ya. Entah itu hukum Islam ataupun hukum ini, ya udah pengen masuk hukum gitu. Kalau nggak filsafat, cuman nggak diizinin juga. Udah masuk kimia aja. Ya udahlah. Tapi kan kamu tetap bisa bagus lah, berprestasi lah di kimia juga. Enggak susah amat, maksudnya lulus lah, bisa lah. Bentar lagi kan lulus kan. Amin, insyaallah. Ngawas aja nggak lulus. Harus lah. Bentar lagi lulus ini sambil ngajar ya, karena dia udah bisa menghasilkan uang juga walaupun belum lulus. Nah, Din, nih ngomongin diri kamu nih ya, tadi kan sukanya filsafat segala macam nih. Sebenarnya ini pertanyaan klasik di Tamu Lala sih sebenarnya. Kalau Dinda tuh memposisikan Dinda itu, seorang Dinda itu siapa sih gitu? Maksudnya gimana? Kamu tuh melabel ya, melabel diri kamu tuh siapa sih gitu? Apakah orang yang kreatif atau orang yang Dinda tuh melabel diri Dinda tuh bebas. Iya, Dinda tuh orang yang bebas gitu. Maksudnya bebas tuh kayak ya nggak mau ada tekanan dari luar, ngerti nggak sih? Kayak apapun yang gue lakuin itu karena gue suka itu gitu. Jadi berawal dari kalau misalnya masalah yang kemarin masuk jurusan di kimia segala macam itu karena dipilihin bukan pilihan sendiri, itu tetap disyukuri. Cuman pas kesininya saya bakal melakukan apa yang saya suka gitu. Itu doang sih. Independent girl. Terus kamu suka nggak sama diri kamu? Banget. Narsis berarti ya? Enggak apa-apa. Enggak sih, bukan banget. Suka. Ala versi terbaik dirimu. Suka nggak sih sama diri sendiri? Suka. Tahu nggak apa yang nggak disuka dari diri sendiri? Tahu. Ngerti nggak sih Kak Denny? Ya, Dinda tuh tahu apa yang nggak Dinda suka dari diri sendiri, tapi Dinda juga suka sama diri Dinda sendiri yang sekarang. Itu doang. Nah terus kalau misalkan ngomongin diri kamu lagi nih, ada nggak hal aneh yang pernah kamu lakukan gitu, tapi kamu bangga gitu sama itu? Apa ya hal aneh yang Dinda lakuin tapi bangga? Menurut orang-orang tuh aneh gitu, tapi kamu kayak kenapa kayak gitu, gue suka gitu. Pernah nggak? Ada. Apa? Suka filsafat itu dianggap aneh tau? Dianggapnya liberal ya? Iya, pasti semua orang tuh nganggep
si Dinda mah liberal, si Dinda mah aneh, pola pikirnya gak jelas. Tapi ya udah, Yang disalahin NU-nya. nggak keluar dari ranah NU. Iya. Tahu nggak yang disalahin sama orang-orang nih? Iya. Wajar, pasti anak NU gitu kan. Iya. Oh, NU pantesan kayak Pantesan. gitu. Padahal kan nggak gitu. iya juga. Kita terbuka ya kalau NU tuh. Iya Saya benar. aku nggak tahu ya, bisa nggak menyebut diriku NU ya? Karena aku bukan dari keluarga NU. Bahkan ada yang di luar Islam. Bisa lah. Ya, ada yang Kristen. Karena kan NU tuh sebenarnya prinsip gak sih? Oh. Menurut Dinda prinsip kan? Prinsip apa tuh? Beragama. Beragama itu udah jelas kan, ini beragama. Tapi maksudnya jalannya mau kemana, berarti Kak Denny jalannya di NU gitu kan, ada Muhammadiyah, mungkin ada apa ya, Kak Denny ikutnya jalan di NU. Prinsipnya oke. Menurut Dinda gitu sih, karena ya iya benar kan, jalan. Ini jawab NU aja udah filsafat banget nih, Din. Berarti yang menarik dari kamu tuh kan, kamu tuh sering ngomongin tentang istilahnya, kalau ngobrol sama Dinda nih ya, sama Ridwan tuh pokoknya pecah banget tuh kalau sama Ridwan, sama Dinda, sama paling yang agak terganggu itu paling si Intan sama si Pilan, karena mereka Islami sekali kan. Jadi, aku tidak mau mendengar ini gitu. Nah, mereka liberal. Iya, mereka liberal gitu. Kamu kan sering ngomongin nih tentang kehidupan manusia gitu ya. Atau enggak kehidupan siapapun lah, tidak manusia lah. Kamu pernah ngomong sama Kak Denny kalau ada orang yang manipulatif, atau sekarang di Twitter lagi zaman katanya toksik, orang tua toksik, teman toksik, pacar toksik, semuanya dianggap toksik. Padahal sebenarnya kamu pernah bilang bahwa sebenarnya untuk menjadi manipulatif itu sesuatu hal yang penting juga gitu. Iya. Kenapa? Kenapa jadi nanya? Menurut Dinda ya, segala sesuatu yang kita jalani itu pasti ada sisi positif sama negatifnya. Jelas. Ya kan? Tergantung takaran. Ya kan? Okay. Tergantung takaran. Nah, dari tentang manipulatif nih ya. Manipulatif itu sebenarnya penting. Kita tuh penting tahu ada manipulatif karena biar jadi peka sama orang. Masalahnya adalah manipulatif dari awalnya udah jelek dianggapnya. Nah, yang menjadikan manipulatif itu jelek ketika jadi racun buat orang lain. Okay. Tapi untuk nolong orang lain, kita juga sebenarnya harus jadi manipulatif. Contohnya, manipulatif itu kan gini ya, kalau diibaratin kata orang-orang ya, yang sering ngomong, kalau pengen mancing ikan, kita tuh bukan ngasih makanan yang kita suka ke ikan, tapi ngasih makanan yang ikan suka biar ikannya dapat. Oh, jadi kita seakan-akan kita berusaha jadi ikan biar dapat. Nah, manipulatif yang jadi baik itu ketika kita tahu posisi orang itu. Iya. Makanya sebenarnya dalam ilmu marketing pasti dia jadi orang manipulatif tau. Kenapa? Marketing nih. Ya nggak sih? Nah, saya mikir ini orang butuhnya apa? Oh iya, betul. Iya kan? Nah sama, orang manipulatif kan kayak gitu. Ini orang butuhnya apa? Gue mau ngasih ini biar dia tuh ngerasa terikat nih sama gue. Oh iya betul. Itu manipulatif. Needs, itu based on need. Kebutuhannya apa? Nah itu manipulatif kan. Nah jadi toksik kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, tapi kita nyakitin orang itu. Oh iya benar. Iya kan. Nah terus sekarang misalnya banyak orang yang bilang, ih kayaknya dia toksik buat gue. Misalnya Kak Denny toksik nih buat Dinda, Dinda toksik buat Kak Denny. Atau kalau misalnya udah tahu itu toksik, jangan digenggam terus gitu loh. Lepasin. Longgarin. Kalau toksik yang jelek? Iya. Oh, okay. Ya gak ada toksik yang bagus. Namanya juga toksik. Racun. Manipulatif yang bagus, yang jelek itu tinggalin. Cuman alangkah baiknya ambil ilmunya dari orang manipulatif itu. Ada hal baiknya dari orang manipulatif itu. Hal baiknya gini, ada orang yang lagi kesusahan ya, teman sendiri ya. Kita tuh bisa ngebantu dia ketika kita jadi manipulatif. Karena kita berusaha menjadi dia. Iya, karena kita tahu posisi dia kayak gimana. Berusaha merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kita, ini tuh orang lagi kayak gini posisinya, gue nggak boleh bersikap gini. Gue harusnya kayak gini biar dia tuh merasa terbantu sama gue. Itu kan. Ketika ada orang yang pengen curhat, seharusnya ya kita kasih telinga kita gitu dan kasih hati kita tuh tenang buat orang itu. Betul. Itu kan jadi manipulatif juga sebenarnya. Iya ya. Tapi itu passion gue tadi. Nah, tapi banyak orang yang kayak malah ngapain sih gitu, ngerti gak sih Kak Din? Iya. Jadi malah gak mau jadi orang manipulatif dan malah jadi terlalu ego.
Iya, Iya kan? betul Sebenarnya betul. kalau manipulatifnya dalam kadar yang pas di dalam diri kita itu jadi bermanfaat buat orang lain. Mhm. Kalau berlebihan jadi toksik, kalau kadarnya pas jadi bermanfaat, dan kalau nggak ada kita bakal jadi manusia yang ego sepenuhnya. Iya. Kayak Kok kita sama ya kata-katanya bagus. Ya, sering ini sih. Chemistry. kehidupan kayak gitu kan. Kimia, chemistry. Iya, iya benar-benar ini. Iya, iya benar. Tapi aku pengen nanya sih, maksudnya Kak Denny itu kan orangnya seneng ikut merasakan yang dirasakan sama orang lain. Itu gue sampai menganggap itu passion gue gitu. Kenapa? Karena gue tuh seneng merasakan apa yang orang rasakan, atau bahkan kebalikannya, Kak Denny seneng nularin apa yang Kak Denny rasain ke orang lain gitu. Kan gue lagi seneng nih, gue lagi termotivasi, gue pengen nularin ke orang-orang gitu. Yang kalian juga bisa gitu. Itu over nggak? Itu udah jadi kehidupan gue sehari masalahnya. Mungkin kalau misalnya kayak gue tuh lagi suka ini nih, nah kalau misalnya ngajak ke orang buat ikut tapi sedikit maksa, itu jadi over. Oh, iya, Tapi kalau misalnya menunjukkan gue lagi suka ini nih, nah ketika orang lain itu ngeliat, ih menarik ya, gue pengen nyoba, nah itu nggak jadi apa namanya tadi, jadi over gak over. iya nggak jadi over. Kalau ikut merasakan orang lain itu kadang-kadang jadi bagus, kadang enggak sih buat gue. Iya, Kadang-kadang I gue know kan kayak sih. simpati gitu kan, simpati, empati gitu kan, ikut merasakan sampai gue kayak Kayak ngerasa sedih juga, nyesek sedih, juga aduh gue gitu. harus ngapain ya gitu, apa yang bisa gue bantu gitu. Cuman jeleknya adalah kadang jadi lemah, sedih kayak apa ya, ketika orang lain kayak gitu kayak nggak produktif akhirnya, mikirin dia doang gitu loh, padahal banyak kegiatan yang harusnya kadang lakukan gitu. Itu ya mungkin ya jeleknya. Nah berarti yang harus di manage-nya ya menurut Dinda, lihat kalau diri kita juga manusia. Kadang kita tuh terlalu melihat keluar dan tidak melihat diri kita. Ngerti gak sih? Kayak Kak Denny misalnya bisa nggak enak sama Pak Sugeng misalnya. Kenapa disebut? Ya misalnya karena misalkan Pak Sugeng, kan Sugeng banyak ya. iya banyak kan. ya maksudnya kan lebih atas ya. Betul, senior. Kalau nggak enak sama istri nih ya. Misalnya sama istri, gak enak gue tuh sama istri gue kayak gini. Tapi kita tidak pernah gak enak sama diri sendiri. Betul. Ngerti gak sih? Iya. Iya. Orangnya gak enakan banget sama orang. Kan berarti yang harus pertama kali ditolong itu kan kita dulu. Gue menganggap diri gue tuh bisa kedua. Nah itu nggak bisa, karena nggak bakal ada yang nolong Kak Denny selain diri Kak Denny sendiri. Waduh, iya sih. Sialnya gue berharap orang lain bakal nolongin gue juga. Ya, dunia itu tidak sebaik itu. Dunia tidak sebaik itu. Kenapa gue mengatakan dunia itu tidak sebaik itu? Karena udah jelas gitu. Allah juga bilang kalau misalnya yang diturunkan ke bumi itu kenikmatannya sedikit. Jadi wajar kalau di dunia itu banyaknya kesulitan. Karena nikmat yang diturunkannya sedikit dibagi-bagi. Kalau pengen nikmatnya banyak, itu adanya di surga. Kalau tidak percaya surga bagaimana? Kayaknya setiap orang pasti percaya surga deh. Bahkan yang tidak beragama pun mempercayai adanya surga. Nggak mempercayai adanya surga sih, tapi mempercayai kayak kenikmatan selanjutnya itu ada, ketenangan itu tuh ada. Kalau Coki enggak. Coki I do what I do. Jadi gue lakuin hari ini buat hari ini. Gue nggak mikirin besok ngapain. Ya, tapi kenyataannya dunia itu tuh ada. Atau setidaknya mungkin Coki walaupun dia bilang kayak gitu, dia melakukan. Tapi ada di dalam, pasti di lubuk hati terdalamnya ya. Menurut ini tuh pasti ada tau. Kenapa? Apa sih anak agnostik ya disebutnya? Iya. Coki menganggap dirinya agnostik. Tapi menurut gue gini sih, kalaupun dia menganggap dirinya itu kayak udah gue ngelakuin hari ini buat hari ini, bukan buat di akhir, tapi setidaknya dia punya mimpi untuk gue ngelakuin hari ini buat besok itu ada dampak ya kan. Berarti setidaknya dia berpikir untuk masa depan walaupun tidak akhirat. Iya. Tidak life after ini ya. Ya tapi maksudnya emang karakter dasarnya manusia itu mencari kenyamanan gak sih? Karakter dasar manusia itu mencari kenyamanan. Ya, betul. Ya kan? Kenyamanannya itu entah itu mau hidup nyaman, hidup tenang, yang cari pasti kebahagiaan. Gak mungkin nyari kesulitan. Ya betul. Nah itu, entah dia mau percaya atau enggak ada kehidupan lain setelah dari kehidupan yang sekarang. Cuman yang dia cari itu sebenarnya dari hari ini pun itu adalah ketenangan. Karena ketika dia mikirin masa depan, menurut dia itu nggak tenang, malah jadi khawatir. Makanya dia menutup itu. Mungkin ya, menurut Dinda nggak sih? Tidak apa-apa. Karena kita tuh sering jadi kena mental ketika mikirin masa depan. Khawatir, cemas, segala macam. Makanya banyak orang yang mikir, yang penting gue melakukan hari ini. Entah deh ke depannya kayak gimana. Gue pernah di masa itu sih. Maksudnya di masa dimana kayak
tadinya kan Karini tuh orang yang zaman SMP, SD, karena gue sering ditinggal orang tua ya dulu kan. Jadi Karini punya rasa ego di mana kayak gue harus bisa dapetin ini gitu. Kayak besok gue harus gini, gue harus gini gitu. Tapi setelah makin dewasa ya, nggak tahu kenapa jadi malah mundur gitu. Maksudnya kayak ya udahlah gitu, lakuin aja dulu. Gitu. Karena capek. Capek ya? Ngarep-ngarep. Karena kan hari ini tuh hadiah kan katanya juga. Oke. Esok itu misteri. Yang belakang tuh udah ya berlalu, nggak bisa diulangi lagi, cuma jadi pelajaran. Kayaknya kalau gitu jadi lebih tenang ya. Iya. Apa ya? Menanggapinya lebih. Nah kalau kata di buku Atomic Habit kan ya apa yang kita lakuin hari ini buahnya bakal kita petik 5 tahun ke depan. 5 tahun. Kebiasaan ya Atomic Habit ya. Ya makanya banyak orang yang mengatakan lakukanlah sebaik-baik mungkin setiap harinya gitu, ngerti nggak sih? Hari ini tuh lakuin sebaik mungkin. Di Islam juga pasti bilang gitu, setiap agama pasti bilang lakukan yang terbaik untuk hari ini gitu, karena buahnya itu didapat ya 5 tahun ke depan. Jangan terlalu mencemaskan esok bakal kayak gimana, tapi jangan terlalu terbebani juga kemarin udah gimana gitu, karena nggak bakal ngubah apa-apa. Tapi ini menarik nih, itu kan sebenarnya yang dibawa sama teman-teman Coki kan, so agnostik kan. Coki nggak disebut. Iya kan, Coki kan dia menganggap bahwa ya gue ngelakuin buat hari ini gitu. Iya. Tapi di agama juga ternyata mungkin prinsipnya sama ya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin agama sih terlalu berat ya kayaknya. Kenapa? Ya kalau ngomongin Coki kan dia nggak percaya, dia tuh agnostik, dia ya, percaya. Tapi ya dia tidak imani. Kayak istilahnya naik pesawat nih, mau kecelakaan, daripada berdoa lebih baik melakukan sesuatu. Ya kan sesuatu itu bagian daripada ikhtiar. Nah, yang sebenarnya di doa agama itu juga kan, ada kan. Bukan doa itu kan ketika mau kecelakaan bukan doa langsung baca semua gitu. Tapi kan membaca itu Allah tuh maha mendengar, kalau Tuhan tuh maha mendengar. Dengan menjerit di dalam hati tanpa mengucap, itu udah jeritan yang paling kuat dibandingkan woi gitu. Iya gak sih? Oh iya benar. Makanya harus hati-hati dalam berdoa. Itu orang yang tersakiti harus hati-hati dalam berdoa, karena doanya gak diucap tapi di hati. Dan gak sadar kita tuh ngedoain itu. Makanya gitu. Ya makanya doa yang paling terdengar sama Tuhan itu adalah doa yang tidak terucap, bukan doa yang seperti ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu, didengar sama kita. Dan bahkan ada yang bilang kan ketika doa dengan kencang-kencang ngomong pengen ini terus-terusan, itu ada yang bilang bagian daripada melecehkan Tuhan. Ada pernah perasaan dengar? Ya. Karena ya Tuhan kan maha mendengar. Nah itu karena doa jeritan di hati itu lebih terdengar, karena emang lebih tulus. Makanya kalau sakit hati sama orang langsung istighfar itu. Takut kita ngedoain yang nggak benar buat orang. Disakiti aja kita masih takut untuk menyakiti. Daripada doain orang nggak benar nanti balik lagi ke kita, mendingan kita doain diri sendiri, ya Allah semoga lapang dadanya, amin. Berarti kamu percaya sama surga ya? Surga? Akan adanya surga. Percaya lah. Percaya juga akan adanya neraka. Terus kamu mengklaim gak diri kamu tuh kayak sebagai Dinda, kamu kayak aku akan masuk surga deh? Tidak mengklaim seperti itu. Tapi kayaknya, sebagai seorang Islam kan katanya nanti, nggak tahu ya, gue kan tidak begitu rajin. Katanya pasti walaupun masuk neraka dulu, nanti pasti bakal masuk surga. Dina tuh gini, menurut Dina ya, pemikiran itu sekarang nih, percaya adanya surga dengan neraka, tapi masalah masuk kemana itu tuh misteri, gak ada yang tahu. Itu yang dikatakan dengan rahasia ilahi, karena gak ada yang tahu. Gak tahu dosa mana yang bakal Dinda bikin di neraka selamanya, dan gak tahu pahala mana yang bisa ngangkat Dinda dari neraka ke surga. Oh iya. Iya gak sih? Benar. Ya jadi gak ada yang tahu. Itu kita tuh sekarang kayak cukup mengimani dan menjadi manusia sebaik-baik mungkin manusia, sebaik-baiknya makhluk gitu kan, gitu. Ibarat kayak kalau sekarang ya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kayak nganggapnya sekarang tuh gini, kita tuh kayak murid gak sih? Murid dari? Misalnya dalam satu kelas ada guru dengan murid. Contohnya ya, muridnya ini siapa? Filosofi. Ya muridnya anak-anak misalnya. Kita tuh murid nih. Ya kan? Gurunya siapa? Gurunya misalnya Allah tuh guru. Wah. Yang bisa menilai semua murid. Misalnya Dina bilang, Dina sama murid nih sama Kak Deni. Dina bilang, ih kok sih itu bisa dapat juara 1 sih, padahal mah pinteran aku loh. Dina tuh ngeklaim Dina tuh lebih pintar daripada Kak Deni. Sesama murid, tapi yang ngasih nilai itu tetaplah kan guru. Oh, iya. Punya kewenangan apa sebagai murid? Gua yang juara 1 nggak bisa tetap. Yang ngasih nilai guru. Bisa jadi dia panitia surga. Ya maksudnya dalam kita beragama pun jadi manusia sekarang, kita nggak bisa mengklaim diri kita lebih baik daripada orang. Karena nggak ada yang tahu. Termasuk ini kan sesama Islam nih.
Termasuk apalagi ke agama lain gitu. Iya, ada toleransi kan. Nih katanya Tuhan itu tempat paling nyaman Untuk kita sendiri. Jadi nggak bisa dibahas gak sih? Nggak bisa mulai sufisme. bukan, cuman kayak misalnya Kak Denny Kristen nih misalnya, terus Dinda Islam. Dinda tuh nggak bisa maksa Kak Denny buat nyaman sama Tuhannya Dinda, dan Dinda juga nggak bisa maksa buat nyaman di Tuhannya Kak Denny. Cuman masalah berbuat baik, nah kembali lagi itu misteri ilahi. Maksudnya gimana ya? Agak susah juga nih. Tapi terlalu liberal sih. Enggak, bagus. Maksudnya gini. Walaupun berbeda agama dalam pemikiran dan pandangan, tapi tidak menghalangi kita untuk berbuat baik gitu kan. Iya. Nah berarti kan kalau Tuhan itu tentang horizontal. Kalau makhluk itu kan salah. Vertikal Tuhan tuh. Nah yang itu horizontal. Nah berarti dia punya urusan dengan yang vertikalnya dia, ya kan? Dinda juga punya urusan dengan yang vertikalnya. Masalahnya adalah saya sebagai seorang satu agama, misalnya saya Kristen, saya punya Tuhan, saya tidak mengakui Tuhan kamu, masalahnya. Iya, nah berarti kan kamu, jadi Kak Denny ya cukup percaya dengan surga dan nerakanya Kak Denny, Dinda juga cukup percaya dengan surganya dan neraka Dinda. Kan nggak bisa sekarang Kak Denny itu ahli neraka, tahu menurut Dinda ya? Ya kan belum masuk nerakanya juga, lihat nanti aja gitu loh. Belum end game ya? Belum, ya kan bener kan? Ya nggak tahu yang bener yang mana, cuman gini, kita tuh nggak pernah tahu agama mana yang benar. Bukan berarti membenarkan semua agama ya, Dinda bukan berarti membenarkan semua agama. Kita perannya cukup mengimani dan membenarkan diri sendiri, ya kan? Tapi tidak jadi perang gitu sama orang. Tapi apakah itu mengurangi iman kamu? Enggak. Sebagai seorang Islam? Enggak dong. Kan kamu kayak, aduh, saya juga harus ngehargain orang lain nih gitu. Ya menghargainya dengan gini loh. Kalau ngomongin menghargai kan berarti toleransi ya. Betul. Kita tuh bisa toleransi kalau kita tahu kenal apa? Satu sama lain. Kak Denny kenal Dinda, Dinda kenal Kak Denny. Kenal apa nih? Kenal agamanya? Ya kenal agamanya dan budayanya. Misal budaya Kristen tuh boleh makan babi, Dinda gak boleh makan babi nih. Ya berarti Kak Denny ketika makan babi, ya udah Kak Denny makan babi. Cuman Kak Denny jangan maksa Dinda buat makan babi dong. Dan kita gak bisa makan dalam satu wadah yang sama. Ya itu berarti kan bagian dari toleransi, dipisahin nih. Terus kalau misalnya yang di Islam lakuin nih kayak di Kudus. Di Kudus kenapa kurban itu pakai kebo, bukan pakai sapi? Karena di sana zaman dulu masih kental dengan budaya Hindu. Hindu gak boleh ngebunuh sapi. Kata orang Hindu ya silakan kalau misalnya mau motong sapi di hari raya kurban. Cuman mohon maaf kami tidak bisa ikut. Nah Sunan Kudus itu pengen semuanya merayakan. Makanya di Kudus itu budayanya gak ada sapi tapi kerbau. Karena kalau kerbau nggak termasuk ke mereka ya? Iya, karena kerbau kan mereka juga makan kan Hindu. Nah kalau sapi kan hewan mulia bagi orang Hindu. Nah itu bagian daripada toleransi yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Nah toleransi itu bisa dilakukan ketika kita kenal satu sama lain. Ada juga kalau kata Farudin Faiz itu ada tahapannya toleransi juga. Ada yang kita kenal dulu dan kita tuh mencegah nggak melakukan itu karena dia nggak bisa. Ada yang menutup. Jadi Dinda nggak mau tahu nih Kak Denny kayak gimana, gue ya kayak gini. Iya. Nah itu yang banyak jadi konflik kesananya. Iya, karena so tahu belum juga kenal kan, udah kayak paling jelek lu. Nah banyak orang yang berkoar tentang kebenaran yang benar, tapi tidak nyampe ke tahap bermoral. Karena kan di atas kebenaran ada moral sebenarnya. Iya. Akhlak itu ya. Iya, kalau misalnya Kak Denny nganggap satu tuh benar, Dinda nganggap dua benar, ya moral itu tujuannya untuk biar nggak bergesekan satu sama lain lah gitu. Itu. Karena yang aku dengar sih dari teman-temanku di Genbi ya kan, teman Indonesia tuh. Ada yang Hindu, Buddha, semua agama ada sih. Budaya juga beda-beda. Terus mereka selalu bilang kayak gini. Nah, jangankan Islam, semua agama yang masuk Indonesia itu punya ciri khasnya sendiri. Beda sama agama-agama aslinya bukan aslinya, maksudnya dari tempat asal mulanya gitu. Di Indonesia akhirnya punya toleransi yang tinggi, ciri khasnya kayak gitu. Tapi kita tetap bisa jadi Islam. Iya. Termasuk mungkin teman-teman yang di agama lain juga ya. Iya. Kayak misalnya mungkin Kristen di kita beda sama Kristennya di Korea. Iya, malah saudaraku yang Kristen dia kalau lebaran dia tetap makan kupat gitu. Iya. Tetap merayakan. Unik banget ya. Jadi kayak sebenarnya indah perbedaan tuh. Menurut Dinda sangat bayangin kalau semuanya sama.
kan nggak seru Nggak ya. seru ya. Mikirin kita A, Kak Denny mikirin A, atau Kak Denny kapan, maksudnya di mana saling melengkapinya, di mana saling belajarnya, di mana saling memahaminya, di mana kalau misal semuanya sama, semuanya nggak ada bentrok, nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada perbedaan pemikiran, kita nggak bakal pernah belajar yang namanya ikhlas, sabar, dan syukur. Iya nggak sih? Kalau semua harta semua orang sama nih ya, Kak Denny dapatnya 10 juta, Dina 10 juta, kehidupannya sama, makannya tiap hari sama, gimana saling syukurnya coba? Kan kalau ada miskin sama kaya, yang miskin bersyukur, yang kaya juga bersyukur. Ya nggak sih? Iya betul. Yang sakit bersyukur, yang sehat juga bersyukur. Kan itu, kalau misalnya sekarang tentang sabar ya, ketika ada beda pendapat sama kita harus sabar. Oh ya udah, itu pendapat dia. Toleransi ada di situ. Kalau bayangin semuanya sama, nggak seru dunia. Segitu aja. Kayak bebek kali ya. Bebek meri, tahu nggak kalau jalan dia ke situ semua. Nggak ada yang berlawanan arah. Tapi kan kalau manusia di pasar nggak mungkin jalannya satu arah. Tapi pendapat kamu nih ya, ini kan pendapat kamu nih. Ini saya agak serem sebenarnya. Ini baru kali ini sih tamu Alala agak lumayan agak serem ya kontennya ya. Ini bakal berbahaya nggak? Enggak aman. Insya Allah YouTube aman untuk kita semua. Ada yang kan ada ya. Ya gue menunjuk diri gue aja lah. Gue misalkan tidak ahli ibadah juga ya. Misalkan gue ahli ibadah, tapi semakin gue ahli malah semakin sering menyalahkan orang lain. Bener nggak hakikatnya kayak gitu? Iya. Terus? Apakah memang harusnya seperti itu? Enggak. Gini ya. Kalau misalnya menurut peribahasa, semakin padi berisi semakin merunduk. Ya nggak sih? Semakin orang itu berisi ilmunya, pemahamannya, segala macamnya, harusnya dia semakin merendah. Dan dia tuh nggak bisa ngejudge A salah, B salah, C salah. Gua bener. Bisa jadi karena gini. Kenapa? Karena semakin apa ya? Dia tuh semakin bisa menempatkan peran yang lain. Harusnya, ya nggak sih? Oh, ketika gua di posisi dia, gua istilahnya gini, ngaji rasanya deh. Ya nggak sih? Kalau misalnya orang yang ngerasa dia ilmunya udah bisa menyalahkan dengan gampang nyalahin orang, berarti masih ada sombong dalam dirinya. Ya kan? Ngerasa gue lebih pintar, gue lebih berilmu, gue lebih tahu. Harus ingat, iblis jauh lebih berilmu dibandingkan manusia. Apa yang membedakan antara iblis dengan manusia? Satu, akhlak. Oh iya ya. Makanya jangan kagum sama orang yang berilmu tapi nggak punya akhlak. Iya. Terus kenapa Tuhan menciptakan iblis? Dia kasihan dibuat untuk sombong. Kenapa Tuhan menciptakan iblis? Karena kalau misalnya nggak ada iblis, nggak seru, baik semua. Jadi kalau kata Caknu Sujiwo Tejo, katanya Allah itu udah seperti dalang yang menyusun skenarionya sedemikian rupa ya. Tapi kan ngomongin iblis ya, nih. Sebenarnya kan mereka juga punya pilihan untuk berbuat baik dan tidak berbuat baik. Makanya kan ada jin yang tidak masuk neraka. Ada jin Islam. Kan? Dikasih pilihan. Iya, mereka ya tapi kita tetaplah yang nyiptainnya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia di-set oleh Tuhan kayak lo mengambil posisi ini ya gitu. Sebenarnya mungkin iblis lebih gak bisa mengendalikan. Enggak, bukan dikasih set kayak gitu. Gak tahu sih itu rahasia ilahi ya. Cuman ya kita ngomong ngalor gitu. Iya, nggak apa-apa. Gitu mikirnya. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut Indan ya, iblis itu dikasih nafsu, ya kan? Tapi nggak dikasih akal, ya kan? Ya berarti Tuhan yang ngasih set itu kan? Iya, cuma kan nafsu itu juga bisa terkendali dengan sendirinya, cuman emang susah. Beda lagi dengan manusia. Makanya manusia kalau misalnya dia nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh akal, lebih rendah dibandingkan hewan. Ya kan? Tapi kalau manusia maksudnya bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya, maka dia lebih mulia dibandingkan malaikat. Masya Allah. Keren ya, banyak sekali kalau gitu hari ini. Obrolan kayak gini nih yang sering terjadi di Alala. Ini serem ya, kalau kepleset dikit mati gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Seru. Ini baru kali ini sebenarnya tahu nggak? Ini sebenarnya konten pertama yang pengen Alala bikin, atau tidak di Alala, di konten gue lah gitu. Cuma kenapa baru sekarang? Karena takut waktu itu. Ya, kayak terlalu ngomongin agama tuh terlalu creepy gitu. Iya. Kayak lebih baik ngomongin kuntilanak ya. Iya, kayaknya lebih dibandingkan ngomongin tentang agama. Cuman ya kembali lagi itu kan pemikiran masing-masing ya.
Seru nggak ngomongin kayak gini? Oh iya, Dina punya ini kan. Kita tuh harus menyerap semua ilmu. Tapi untuk digunakan itu harus pakai tafakur ilmu. Apalagi tafakur itu? Tafakur kan memilih ya, menyaring mana yang benar, mana yang salah. Tapi tahu rokok semua. berarti rokok. Filter. Ya, misalnya nih ya, rokok itu nggak bagus. Beneran rokok lagi nih. Ini ibaratnya ya, rokok itu kan nggak bagus misalnya. Nah, kalau rokok nggak bagus, kita penting kenapa rokok itu nggak baik buat tubuh? Ilmu nggak? Iya betul. Nah, Ilmu. kita nggak merokok karena kita tahu dia nggak bagus. Nah, kita juga sama, harus tahu semua ilmu yang jelek pun kita harus tahu. Karena biar kita nggak terjerumus ke dalam itu. Oh iya. Ya nggak? Kenapa politik bisa ada yang baik, ada yang jahat, ya kita harus tahu biar kita nggak dibodoh-bodohi. Kesehatan yang benar yang mana dan kesehatan yang buruk yang mana, kita harus tahu biar kita tidak terjerumus ke dalam kesehatan yang buruk. Okay. Ya kan? Terus kayak misal banyak orang yang menutup kayak ngerasa benar, padahal itu tuh ilmu yang harusnya dia cegah. Misalnya kayak sekarang vaksin itu nggak boleh dari babi segala macam. Kenapa coba? Karena orang nggak mau belajar. Karena mau nyari tahu. Iya, vaksin itu dibuatnya dari janin, vaksin itu dibuatnya dari babi, vaksin itu dibuatnya dari, padahal dia tuh nggak pernah riset, nggak pernah baca, nggak pernah nyari, cuma katanya langsung diserap, ditelan. Yang harusnya kita tuh cari tahu dulu, baru dipilah. Ini salah, ini benar nih. Oh ini salah, ini benar nih. Tapi gue tahu ini salah. Yang paling aneh tau nggak, Pak? Katanya vaksin tuh dipasang chip. Memory card. Ya sudahlah. Oke, seru nggak teman-teman konten ala kali ini yang ngebahas agak absurd ya, ngomongin agama, kehidupan dan lain sebagainya. Kalau seru silahkan komen dan subscribe dulu tentunya ya. Nah, konten selanjutnya nih, ini selanjutnya ini tentang game. Sebelum kita tutup, Edin. Nah, gamesnya adalah jawab cepet. Ini sebenarnya tentang Dinda semua sih. Nggak menjebak kan? Enggak lah, apa yang ngejebak. Oke, jawab cepet ya, maksimal 3 detik. Oke, jawab cepet. Dinda milih pendidikan kimia atau kimia murni? Kimia murni. Kenapa? Kenapa? Karena pendidikan kimia sama kimia murni sebenarnya materi intinya sama, ya kan? Ya. Cuman ranahnya aja lebih apa ya? Lebih apa? Kayaknya pendidikan kimia itu lebih sempit deh. Oh iya, karena dia kan metode pengajaran. Iya. Cuman emang kelebihannya dia bisa belajar tentang pendidikan dan emang sulit tuh. Korea atau London? Korea. Kenapa? Karena BTS ya pasti. Ini karena Jungkook. Ya jelas. Garut apa Serang? Enggak dua-duanya sebenarnya. Pilih satu dong. Garut apa Serang? Garut. Boleh dijawab? Boleh kenapa? Lebih adem. Lebih adem. Ya, jelas lah. Pandeglang apa Garut? Garut. Kenapa? Tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Okay. Jauh tapi senang atau deket tapi kepaksa? Jauh tapi senang. Kenapa? Ya ngapain deket tapi ya maksudnya lebih baik jauh tapi senang, hati kita damai dibandingkan deket kesiksa gitu. Tapi kan ada ongkosnya. Jauh. Ya nggak apa-apa. Nikah muda atau jomblo muda? Nikah muda atau jomblo tua? Nikah muda atau jomblo tua? Jomblo tua. Jomblo tua, kenapa? Karena pernikahan itu perlu apa ya, persiapan yang lebih detail dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Kayak misalnya kalau kita kuliah, kita cukup belajar, kita bisa nih menjalani materi kuliah. Tapi kalau yang namanya pernikahan itu kita mau siap materi sama siap jodohnya gitu, orangnya udah ada, itu belum tentu apa ya, mental kitanya belum tentu kuat. Jadi ya nggak sih, banyak prepare yang harus dipersiapkan. Ciwaru atau Sindang Sari? Ciwaru. Kenapa? Dilahirkan di Ciwaru. FKIP Jaya. Lulus langsung. S2 atau umroh? Emang nggak bisa umroh setelah S2? S2 dulu atau umroh dulu? S2 dulu apa umroh dulu? Ya. Umroh dulu. Ternyata dia tidak liberal juga. Kenapa? Pengen ketemu aja, nggak tahu, kangen aja, pengen tahu gitu. Kangen kayak udah. Karena ngelihat orang-orang yang ada di sana tuh kayak ada suasana yang beda, dapet
energinya tuh kayaknya beda gitu. Energinya beda ya. Kayak lebih dekat mungkin ya. Walaupun kamu sudah sering semedi ya tiap malam biasanya. Itu nanti kita bahas ya. Atomic Habit atau obat malas dosis tinggi? Atomic Habit. Kenapa? Buku yang satunya tahu nggak? Enggak. Nggak, yaudah deh. Kamu pernah baca apa lagi selain Atomic Habit? Intelligence Ini emosional. ya, intelligence emosional atau Atomic Habit? Intelijen emosional. Kenapa? Lebih detail, lebih ilmiah, dan lebih keren. Oh. Lebih masuk pemahaman. Isinya tentang apa? Kalau tentang memanajemen emosi, terus kenapa manusia itu lebih mau Din. apa itu? Mang.